104,2 Yas Radio Kebanggaan Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bertemu kembali bersama saya tentunya Fahrul Saputra di Kajian Islam edisi hari Kamis 27 Oktober 2022. Bagi Anda yang ingin mendengarkan kita lewat audio streaming, silakan langsung saja Anda mampir ke website kita di yasradiocilacap.id. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita sudah kedatangan Pak Ustadz Kasiullah dari Kadi Kabupaten Cilacap. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan untuk tema kita kali ini, insyaallah kita akan membawakan lanjutan yang minggu kemarin Pak ya. Iya. Bagaimana menyikapi khilafiyah. Mungkin bagian kedua ya. Bagi Anda yang ingin bertanya nantinya, silakan tentang tema maupun di luar tema, insyaallah kami siap. Silakan Anda bisa saling ataupun WhatsApp di 0812 2665 774. Kalau begitu saya persilakan kepada Pak Ustadz. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa kembali bersilaturahim dengan sahabat Yes. Semoga silaturahim ini benar-benar merupakan sarana tawasau bil haq, tawasau bis sabr di antara kita, dan insyaallah akan membawa keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah atau ajaran yang dibawa oleh beliau. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Yes yang dirahmati Allah, setelah di session yang pertama kemarin kita memperbincangkan kiat menyikapi khilafiyah, yaitu yang pertama saling menenggang, saling menjaga perasaan, saling bisa tidak terlalu menautkan perbedaan tersebut. Yang kedua kemarin juga saya menyampaikan tidak mengharuskan suatu pendapat. Maka yang ketiga yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah mengutamakan persamaan. Jadi kita berusaha mencari titik temu atau mengutamakan persamaan. Ini tentu saja sangat dianjurkan. Di dalam kaidah usul fikih disampaikan al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat atau khilafiyah itu dianjurkan. Jadi ini adalah cara kita supaya ketika kita memahami pendapat di kalangan ulama ya, itu kita keluar dari perbedaan pendapat yang menjadikan pertentangan. Ya, contoh ya, mengusap kepala ketika berwudu ya. Ada yang menyampaikan tidak sah wudu seseorang kalau tidak mengusap kepalanya ya. Kemudian ada yang lain menyampaikan cukup dengan rambut saja ya, artinya tidak harus seluruh kepala ya. Maka di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwasanya maka usaplah kepala kalian ya, ini Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya. Maka kadar berapa persentase yang harus diusap dari bagian kepala, apakah seluruhnya atau cukup yang penting mengenai di rambut ya. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa seberapapun bagian dari kepala yang diusap maka wudunya sah.
Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kadar minimal yang harus diusap adalah sepertiga dari kepala. Karena sepertiga itu sudah banyak, maka tidak boleh kurang dari sepertiga. Sedangkan Imam Malik pendapatnya adalah wajib mengusap seluruh kepala. Ya. Masing-masing di kalangan ulama tersebut mengungkapkan dalil dan juga cara pengambilan hukum atau istinbatul ahkam. Maka ketika kita keluar dari khilafiyah atau perbedaan pendapat ini adalah dengan cara mengusap seluruh kepala ketika berwudu. Dengan demikian kita bisa masuk, ya menurut Syafi'i tadi jelas sah, ya, karena sedikit saja bagian kepala itu juga sudah sah. Kemudian Imam Abu Hanifah sepertiga itu juga sah, ya, Imam Malik juga tadi sampaikan seluruh kepala itu sah. Jadi kalau kita bisa keluar dari perbedaan itu ya lakukan saja, ya. Tapi kita juga jangan saklek, ya, jangan memaksakan bahwa ini sah yang harus dilaksanakan. Artinya kan tadi di kalangan ulama itu sudah menyampaikan terkait perbedaan pendapat di antara mereka, ya, dengan disertai dalil atau alasan kenapa di kalangan ulama tersebut menyampaikan perbedaan. Ya. Intinya itu kita lakukan, ya, dalam rangka untuk mengutamakan persatuan di kalangan umat. Ya, jadi lebih baik kita mengutamakan persamaan. Ya, contoh juga dalam kegiatan-kegiatan gitu ya. Kalau pengajian itu adalah sesuatu yang utama, ya, karena di situ adalah ada perintah untuk thalabul ilmi, ya, maka apapun pengajiannya sepanjang di situ itu pengajian, ya, itu maka kita juga diperintahkan untuk menghadirinya karena di situ tempat untuk kita mencari ilmu. Yang kedua adalah, atau yang keempat, karena ini sudah kemarin 1, 2, ini yang sekarang 3, maka yang keempat itu adalah tafakuh. Artinya upaya atau proses yang kita tempuh untuk memahami aturan atau syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk memahami pendapat, ya, dalil atau istinbatul ahkam dari pengambilan hukum tersebut. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah fahamkan dia dalam persoalan agama. Ya, artinya semakin bertambahnya ilmu seseorang di dalam pemahaman agama, insya Allah dia akan semakin mantap di dalam mengamalkan, ya, dan semakin toleran terhadap pendapat-pendapat yang ada, yang mana pendapat-pendapat tersebut itu disertai dengan dalil atau alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Jadi kita berusaha untuk tafakuh, untuk memahami pemahaman dalam ajaran agama Islam, yang mana ajaran agama Islam itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Yang terakhir yang saya sampaikan sore hari ini adalah saling menghormati, ya. Jadi ketika sudah paham terjadi perbedaan di kalangan ulama kita, maka tugas kita itu adalah saling menghormati, tidak justru saling mencela, ya, sebagaimana para sahabat, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika berbeda pendapat dengan Zaid bin Sabit tentang hukum warisan, ya. Apakah saudara mayit berhak mendapatkan warisan bila kakeknya si mayit tersebut
masih hidup, ya, Ibnu Abbas memfatwakan bahwa saudara si mayit tidak mendapat warisan karena tertutup oleh kakek. Sedangkan menurut Zaid bin Sabit, kakek tidak menghalangi saudara si mayit untuk mendapatkan warisannya. Dan beberapa hal lainnya. Ya. Intinya, perbedaan pendapat di kalangan ulama, di kalangan para sahabat itu menjadi suatu yang biasa karena di era dahulu, ya, tidak seperti di era sekarang, era media sosial yang begitu cepatnya informasi itu begitu dapat kita akses, ya, sehingga barangkali karena perbedaan tempat, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu belum sampai ke tempat tersebut sehingga beliau masih memakai pendapat yang sebelumnya, ya. Jadi pendapat mereka berbeda, tetapi di kalangan mereka itu tidak menjadikan hubungannya saling merenggang atau saling merendahkan di antara mereka, ya. Tidak, justru, ya, saling menguatkan, ya, saling berusaha untuk memahami mana yang memang punya, ya, kekuatan lebih kuat, dalil dan pemahamannya, sehingga saling menghormati, ya, karena barangkali dia berpendapat A karena belum memahami ada riwayat lain yang berpendapat lebih kuat, ya, sehingga diperintahkan untuk kita, ya, sebagai seorang penuntut ilmu, ya, seorang santri untuk bisa berbesar hati, ya, ketika pendapat kita itu ternyata berbeda dengan pendapat orang lainnya. Jadi saling menghormati ketika ada saudara kita, teman kita yang ternyata dari sisi pemahaman itu berbeda, ya. Sehingga kita harus saling menghormati, ya, merangkul, bukan saling memukul, ya. Tentu saja ini sesuatu yang harus kita pahami, ya, karena seorang ketika berpendapat mengikuti ulama-ulama madhab itu tentu saja itu juga ada dasarnya, ya, tidak hanya sekedar ikut saja. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga para keluarganya, ya. Dan ini juga akhlak para ulama seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, Imam Syafi'i, ya, ketika berada di jamaahnya gurunya Imam Malik, ya, beliau tidak kunut, ya. Begitu juga Imam Malik ketika berada di jamaahnya Imam Syafi'i, ya, beliau kunut, artinya memahami bahwa jamaahnya itu mengikuti imamnya ketika imamnya itu sedang digantikan, ya, untuk menjadi imam sholat umpamanya, maka beliau juga melakukan sebagaimana pendapat dari mayoritas atau ulama yang ada di tempat tersebut, ya. Sebagaimana kalau kita menunaikan ibadah haji, tentu saja ketika kita kekeh dengan pendapat Imam Syafi'i, ya, tentu saja kita akan kesulitan, ya, karena di sana madhabnya itu adalah Imam Malik, ya, ketika melaksanakan ibadah haji, sehingga ada hal-hal yang barangkali di Indonesia itu kita batal, ya, untuk wudunya, tapi di sana itu tidak, ya. Ini yang harus senantiasa kita junjung, ya, akhlak sebagai seorang ulama ketika kita berada di dalam ormas Islam, jadi aktivis Islam, ya, harus saling menenggang, tidak mengharuskan satu pendapat harus A, ya, terus kemudian kita mengutamakan persatuan, terus berusaha untuk mendalami ajaran agama Islam, ya, tidak, justru saling antipati, menyalahkan, terus kemudian yang terakhir tadi saya sampaikan adalah saling menghormati, tidak usah saling mempertentangkan, memperuncing perbedaan tersebut yang justru akan merusak ukhuwah di kalangan umat Islam, sehingga beda pendapat itu adalah sesuatu yang biasa, bahkan ikhtilafu ummati rahmah, ya.
perbedaan umat, ya. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmah, ya. Sehingga yang paling penting innamal mu'minuna ikhwah, ya, surat Al-Hujurat ayat 10. Setiap mukmin itu adalah bersaudara. Jangan sampai persaudaraan itu kita rusak hanya karena perbedaan pendapat di antara kita di dalam mengambil hukum yang mana hukum tersebut sudah dipahami oleh ulama kita terdahulu. Barangkali itu sesi pertama. Terima kasih. Baik sahabat, itu sudah kita dengarkan kajian Islam mengenai bagaimana menyikapi khilafiyah. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa berhubungan ke WhatsApp di 012 2665 774. Dan yang kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Selamat sore sahabat, ya, Anda masih bersama kami di program Kajian Islam. Dan masih bersama Arul tentunya, dan juga Ustaz Kasyim dari KDI Cilacap. IKD, mohon maaf. IKD Cilacap, ya. Dan Pak Ustadz, ini sudah ada yang bertanya, ya, dari Pak Wanto di Maus. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimanakah seharusnya sikap kita tentang sholat subuh yang memakai dan yang tidak memakai kunut ketika di masjid? Apakah kita harus mengikuti imam atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, kaum muslimin dan muslimah, sahabat yang dirahmati Allah. Tadi di dalam materi sudah saya sampaikan bahwasanya ketika imam kunut itu makmum harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, ya, meskipun makmum tersebut pandangannya itu berbeda, ya. Dalam hal ini tadi saya sampaikan, ya, mazhabnya mengikuti Imam Malik, ya. Sehingga sholat subuh itu tidak menggunakan kunut, sedangkan imamnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga mengharuskan dia menggunakan kunut. Jadi kalau di masjid kita imamnya memang kunut, ya kita ikuti kunut. Ketika di masjid kita itu imamnya tidak kunut, begitu berdiri langsung sujud, ya kita ikuti, ya, kecuali, ya, imamnya mempersilahkan untuk kunut masing-masing, ya. Jadi ada jeda cukup lama gitu, ya, itu silahkan, ya, kunut masing-masing. Setelah itu mengikuti imam. Intinya setiap gerakan imam itu wajib diikuti, ya. Adapun khilafiyah yang tadi saya sampaikan itu adalah sesuatu yang berangkat dari beda pemahaman di kalangan para ulama, yang mana ulama itu punya dalil, punya dasar kenapa mereka berbeda pendapat tersebut. Ketika makmum kita, tingkatan kita tidak sampai kepada ulama tersebut, ya kita ikuti, ya. Kalau kita pakai kunut, ya kita mengikuti mazhab Syafi'i. Insya Allah pendapat ini kuat. Kalau kita nggak pakai kunut, kita mengikuti mazhab Imam Malik, ya, mazhab Imam Malik itu juga kuat, ya. Sehingga ketika sama-sama kuat, ya silakan saja, ya. Ketika ada imam yang subuhnya dengan kunut, ketika hari berikutnya ternyata ada imam yang tidak pakai kunut, ya kita ikuti. Jadi insya Allah itu menjadi rahmah, ya, sesuatu yang membawa keberkahan. Bahkan ketika kita membaca, ya, bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, kan variasinya banyak, ya. Jangan mengkhususkan di satu saja, ya. Supaya apa? Supaya doa-doa kita itu tidak hanya A saja, tapi ada B, C, D, E, dan masing-masing itu punya dasar, ya, kenapa doa A, B, C, D, E itu tersebut. Ya, ada Allahumma ba'idbaini, ada Allah, ada kabira, Allah akbar kabira, gitu, ya. Ya,
ganti-ganti, kadang pakai al-mudha'afaini, kadang pakai kabiro, ya. Nggak masalah, itu sama-sama punya dasar kenapa bacaan tersebut diperintahkan dibaca. Nah, contoh ketika takbiratul ihram, ya, sujud juga begitu, bacaan sujud itu beda-beda, ada ya, ruku juga beda ya. Jadi perbedaan itu justru ya, ketika kita memahami semua, kita hafal semuanya, itu kita pakai ganti-ganti ketika kita sholat, insya Allah itu semakin memantapkan doa kita ketika kita sholat. Karena sholat pada akhirnya itu adalah doa, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita yakin bahwa ibadah kita diterima oleh Allah, semakin kita yakin bahwa Allah senantiasa mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan di dalam sholat kita, insya Allah kita semakin mantap di dalam mendirikan sholat. Kadang ada guruan ya, sekarang ya, di kalangan pemuda ya, itu tidak lagi mempertentangkan antara yang sholat subuh yang pakai kunut dan tidak pakai kunut. Karena apa? Ya, karena mereka tidak lagi sholat subuh berjamaah di masjid. Ini yang jadi masalah, justru yang penting gitu ya, yakni dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, itu penting tidak dilaksanakan hanya karena dia tidak memahami bahwa antara yang kunut dengan yang tidak kunut itu kedua-duanya itu punya dasar yang kuat. Atau tadi ya, mengikuti imam itu wajib, tetapi kita tidak mengikuti imam hanya karena kita tidak sependapat dengan imam. Artinya apa yang dilakukan oleh imam itu wajib diikuti oleh makmum, sehingga kewajiban ketika kita menjadi seorang makmum adalah mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Ya, ininya kembali lagi bahwasanya ketika perbedaannya bukan sesuatu yang pokok seperti tadi ya, kunut, maka kita ikuti ya, yang menjadi pemahaman kebanyakan di masyarakat kita, di mana biasanya itu menciri khaskan dari imam yang ada di masjid tersebut. Maka ketika imam masjid kita pakai kunut, ya kita ikuti kunut. Ketika tidak pakai kunut, kita juga ikuti yang tidak pakai kunut, kecuali ada jeda waktu kita bisa kunut masing-masing, nah, silahkan bisa kunut. Maka kembali lagi tentang tema kita adalah bagaimana kiat kita menyikapi khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan kita. Jangan kita termasuk golongan orang-orang yang fanatik dalam tanda kutip ya, yang bukan bagian golongan kita itu salah, yang bukan bagian apa yang kita laksanakan ya, itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Kadang kita masih ada perasaan egois, saling menyalahkan. Justru yang harusnya kita lakukan ya, dalam menyikapi perbedaan pendapat, yang mana pendapat itu, perbedaan pendapat itu bukan sesuatu yang pokok ya, tapi itu adalah cabang-cabang. Yang pertama, kita harus saling menenggang, artinya ya jangan saling menonjolkan perbedaan pendapat tersebut ya. Berikutnya, kita tidak mengharuskan satu pendapat ya. Ada pendapat kedua, ketiga, keempat, kelima, kita pahami bahwa itu juga pendapat yang berdasar ya, artinya punya dalilnya. Berikutnya, kita mengutamakan persatuan. Kalau dengan A bisa rukun antara B, C, D, E ya kita lakukan yang A. Gimana caranya gitu ya. Yang berikutnya terus berusaha untuk mendalami agama ya, karena agama Islam itu long life education ya, pendidikan yang tidak ada akhirnya ya, maka kita harus terus belajar. Seberapapun tinggi ilmu kita itu tidak ada nilainya ya, maka sangat kecil dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingannya ketika kita mencelupkan jari kita di lautan ya, air yang menetes ke lautan itu adalah ibaratnya ilmu kita. Ilmu Allah seluas lautan itu ya. Makanya
tidak ada apa-apanya ilmu kita itu, karena kita itu punya ilmu itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk memahami ajaran agama Islam. Terakhir yang saya sampaikan tadi adalah saling menghormati. Ketika kita sudah tahu beda pendapat, ya sudah, kita saling menghormati, tidak memaksakan orang lain mengikuti pendapat kita. Bisa jadi dia pendapat yang diambil itu yang benar, pendapat kita yang salah, atau sebaliknya. Artinya lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang kamu amalkan, ya silahkan diamalkan, dan apa yang saya amalkan itu juga berusaha kita istiqomah, kita amalkan. Kita punya, bahasanya kita punya tujuan yang sama, satu. Cuman cara kita di dalam meraih tujuan itu berbeda-beda. Tapi insya Allah yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tuju adalah kita ingin bahagia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kaitannya dengan perbedaan di dalam beribadah, insya Allah itu adalah rahmah yang mana kita dilatih untuk saling menghormati dan memahami. Di samping itu kita terus berusaha memahami ajaran agama Islam. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ada hikmahnya. Kurang lebihnya maaf. Akhir kali wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyimak tausiah dari Pak Ustadz Kasyono. Semoga ilmu ini bisa menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Dan mari kita doakan semoga Pak Ustadz menjadi orang yang lebih bermanfaat. Amin. Kesehatan, bahagia dan keberkahan. Amin. Sampai bertemu kembali di edisi kajian Islam selanjutnya. Saya Arul dan Ustadz Kasyono undur diri. Terima kasih. 104,2 Yes Radio, Kebanggaan Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu kamu siang.